kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah pujian kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu, sukacita daripada-Mu. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan tolong urapi kami semuanya. Urapi kami semuanya. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali. Tuhan. Kalau kita ada sampai pada hari ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sehingga kita bisa masuk ke sampai hari ini. Semua karena
ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama belajar mengasihi Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan pagi hari ini boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini biarlah sebentar kami akan mendengarkan akan sebagian firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh Kau sampaikan Bapa melalui mulut lidah bibir hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi alat bagi kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau duduk diam di bawah Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau belajar mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita di awal bulan Maret, patutlah kita bersyukur kebaikannya selalu. Next, ya, kita tahu bagaimana karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat. Kita tahu apa yang kita sembah, Bapa yang di atas tahu akan segala isi hati kita. Pagi hari ini kita patut bersyukur, ya, meskipun masih pandemi, kita masih diberi kesempatan untuk secara tatap muka untuk bisa beribadah. Ya, kalau kita flashback ke belakang, ya, next, ya, ini di abad pertama Bapak Ibu dan abad ketiga, cukup lama. Dari tahun 100 sampai 300 Masehi, ya, orang percaya mengalami kesusahan untuk beribadah dengan bebas. Mereka, ya, ini posisi berada di Roma, Italia, ya. Kita lihat di sini bagaimana ada namanya gereja Katombe. Gereja Katombe ini, ya, karena waktu itu dijajah oleh bangsa Roma yang belum mengenal Tuhan, mereka masih mempunyai agama Babel. Ya, orang percaya mereka masuk ke bawah tanah, ya, di mana di bawah tanah itu tempat untuk menaruh mayat-mayat, peti mayat, ya. Jadi ada 10 tingkat ke bawah Bapak Ibu. Ya, jadi kita merasakan bagaimana penderitaan orang percaya di abad pertama, ya, sampai ketiga, ya, 100 sampai 300, cukup lama, ya. Dan mereka tetap gigih dalam untuk beribadah, ya. Misalkan ada yang mereka sudah injili, lalu mereka ajak ke bawah, ya, lalu ditutup di atasnya batu-batu besar atau rumput-rumput di bawahnya untuk menyamarkannya, karena mereka akan dicari, ya, dikejar-kejar oleh penguasa Romawi. Ya, oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, ya, kita masih hidup di era kemurahan Tuhan di abad 20 ini, ya. Kita datang ke rumah Tuhan dengan bebas. Ya, next, pagi hari ini, ya, inilah Katombe, ya, gereja Katombe. Next lagi, ya, ini yang terawat, ya, inilah gereja Katombe di abad pertama sampai abad ketiga. Next. Ya, pagi hari ini firman Tuhan, saya ingin mengambil judul tema yaitu kewargaan kita adalah di surga. Jadi Bapak Ibu sekali lagi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini yaitu kewargaan kita adalah di kerajaan surga. Kita akan baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, Bapak Ibu, patutlah kita bersyukur kita sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai pemimpin dan pemerintah yang cukup baik, ya, hingga kita bangga menjadi warga Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan dikatakan bagaimana keluarga kita adalah di dalam surga, ya. Jadi kita warga kerajaan Allah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Bible Alkitab kita, Tuhan Yesus memberikan 3 topik yang paling utama. Topik pertama, topik mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yang kedua, topik tentang surga. Yang ketiga, topik yang ditakuti oleh manusia, yaitu neraka. Jadi Tuhan Yesus sering berulang-ulang, ya, menyampaikan kepada murid-muridnya pesan bagaimana kerajaan Allah, kerajaan surga terus dia sampaikan jelang dia meninggal. Ya, next. Ya, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 3 katakan, pada mereka ia juga menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, perhatikan, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi nanti di surga nanti, yaitu kingdom, ya. Kalau kita republik, bentuk pemerintahan, bentuk negara kita, tapi di surga adalah bentuknya kerajaan, kingdom. Oleh sebab itu kita harus pahami, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, patutlah kita bersyukur, ya, melalui darah pengorbanannya di kayu salib, kita layak untuk menjadi warga kerajaan surga, ya. Berapa tahun lalu saya ke Thailand, ya, bagaimana saya memasuki Grand Palace, ya, istana dari raja, ya, waktu itu masih rajanya Bhumibol, masih hidup, ya, sangat disegani, sangat disayang oleh rakyatnya, dan rakyatnya sangat bangga, ya, Bapak Ibu. Ya, istana Grand Palace itu sangat indah, ya. Kita tahu bagaimana Raja Thailand adalah raja yang terkaya di muka bumi ini. Yang kedua Raja Bhumibol, ya. Jadi Ratu Inggris itu masih nomor 10 atau 11, ya. Jadi kalah jauh. Ya, mereka belum pernah dijajah oleh penjajahan dari negara manapun. Tapi mereka mempunyai raja yang disegani, ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita patut bersyukur bagaimana kita mempunyai raja di atas segala raja yang nanti akan datang, ya, untuk memimpin kita di dalam kekekalan nanti. Next. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritaskan Bapak Ibu dalam hidup yang sementara ini untuk kita memikirkan kerajaan Allah, ya. Sebagian orang di pandemi ini prioritasnya bukan prioritas kingdom lagi, ya. Prioritasnya hanya untuk kedagingan atau duniawi saja. Tapi patutlah kita bersyukur di pagi hari ini Bapak Ibu mengetahui bagaimana prioritas di dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu memikirkan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Next. Ya, saya ingin menyampaikan bagaimana tiga tingkatan surga yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar ini, ya. Jadi angka 3 itu angka yang Pencipta sangat sukai, ya. Ada Trinitas 3, tubuh jiwa roh 3. Sedangkan di surga ini ada 3 tingkatan Bapak Ibu, ya. Jadi ada surga tingkatan paling rendah, dikatakan sebagai surga tingkatan yang pertama, dan surga tingkatan kedua, dan surga tingkatan yang ketiga. Next. Ya, kita melihat buktinya. Yang pertama, Bapak Ibu, bukti bagaimana firman Tuhan mengatakan 3 tingkatan surga. Di dalam Kejadian pasal pertama ya Bapak Ibu.
Kalau secara bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat terjemahan Inggris, karena terjemahan Inggris itu lebih jelas ya, lebih mendekati untuk kita lebih memahami ya Bapak Ibu. In the beginning God created the heavens ya. Jadi bentuknya bukan tunggal ya, tapi plural ya, jamak. Heavens ya, heaven. Jadi ada S-nya. Jadi artinya bukan satu Bapak Ibu. Ya, kalau heaven-nya tanpa S arti satu saja. Next. Bukti selanjutnya ya, kita terjemahan Inggris lagi di Mazmur pasal 8 ya. Heavens ya. Ada S lagi, bentuk plural, bukan singular. Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana heaven, tapi di Alkitab Indonesia diterjemahkan langit ya. Jadi Bapak Ibu pikir langit saja ya. Ya, next. Ya. Kemudian di dalam perjanjian baru ada bukti lain ya, bagaimana Paulus ya pernah mengalami penglihatan ya Bapak Ibu. Jadi Paulus berada di surga tingkat 3. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat ke-2 sampai ke-4 dikatakan dia tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Jadi inilah bukti-bukti bagaimana surga itu mempunyai 3 tingkatan. Next. Ya, sekali lagi kita melihat bagaimana bumi ini sangat kecil ya. Second heaven, third heaven ya, tingkat ketiga. Next, selanjutnya. Ya. Kalau di daratan sampai ke atas ya, 100 km ke atas itu berisi udara atau atmosfer ya Bapak Ibu. Jadi dikatakan sebagai langit ya, ini surga tingkatan terendah. Tetapi setelah itu ada universe atau galaksi ya, jaraknya tidak terhingga Bapak Ibu, miliaran kilometer Bapak Ibu. Jadi sungguh sangat jauh sekali ya. Ada yang menghitungnya harus menggunakan kecepatan cahaya Bapak Ibu. Jadi tidak terhingga universe atau galaksi itu. Inilah surga kedua. Sedangkan surga ketiga atau dikenal dengan paradise atau firdaus atau surga atau heaven ya, di mana Tuhan beserta malaikat dengan tahtanya, dia tinggal bersama di sana ya. Bagian di dalam perjanjian lama bagaimana Henokh dan Elia sudah terangkat ya ke atas ya. Kalau di agama lain mungkin ya dikatakan ada 7 tingkatan surga atau lapisan surga, ada 10 ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam kekristenan kita harus paham bagaimana ada 3 tingkatan dalam surga itu. Next. Ya, berapa nabi yang pernah menulis bagaimana isi dari surga tingkat ketiga itu ya. Kita melihat sini bagaimana di dalam perjanjian lama ada Yesaya ya, di dalam Yesaya 6 ayat pertama sampai 13 Bapak Ibu di rumah bisa membacanya, dan juga Yeskiel pasal pertama ya, ayat pertama sampai 14 ya. Jadi kesimpulannya di dalam kitab Yesaya maupun Yeskiel menyatakan ada tahta atau tron atau serafim ya, malaikat serafim, ada cherubim ya. Cherubim ini adalah malaikat yang mempunyai rank pangkat tertinggi ya Bapak Ibu ya, dikatakan sebagai malaikat perang yang tertinggi pangkatnya. Kemudian di dalam perjanjian baru Yohanes pernah ya menyatakan ya di Pulau Patmos ya, berbeda, bukan Yohanes Pembaptis tetapi Yohanes yang menulis kitab Wahyu ya, atau Yohanes yang menulis kitab Yohanes ya. Jadi berbeda. Jadi Yohanes ini menyampaikan di Wahyu pasal 4 dia bertemu dengan serafim dan cherubim ya. Cherubim kalau pasalnya di Alkitab ditulis cherub ya. Dan melihat 24 tua-tua ya berlutut di hadapan tahta Allah. Karena mereka sebagai ciptaannya, mereka harus menyembah dia, berlutut kepada penciptanya Bapak Ibu. Oleh sebab itu
inilah bukti bagaimana di Alkitab sendiri nabi-nabi menyampaikan sesuatu tentang isi di dalam kerajaan surga nanti. Next. Ya, di sini kita melihat bagaimana tugas-tugas malaikat. Malaikat diciptakan yang pertama untuk melayani anak-anak Tuhan, ya. Sama seperti di Mazmur bagaimana malaikat Tuhan berkemah kepada orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi malaikat itu siap, ready untuk jadi pelayan, ya. Pelayan untuk membantu anak-anak Tuhan untuk dijaga, ya. Dan juga malaikat juga diciptakan untuk menjadi duta atau mempertahankan, menjaga, menolong, melindungi anak-anak Tuhan, ya. Kita melihat bagaimana di bukti perjanjian lama di dalam Kejadian bagaimana malaikat menolong untuk Lot untuk keluar dari Sodom, ya, dan Gomora. Sehingga di dalam kisah para rasul juga Filipus ditolong, dibantu oleh malaikat juga. Inilah bukti bagaimana di Alkitab tugas-tugas malaikat itu dilakukan. Dan juga malaikat tidak mempunyai tubuh jasmani dan hanya mempunyai jiwa dan roh saja. Jadi tidak berjenis kelamin, Bapak Ibu. Ya. Dan dia malaikat itu mempunyai pengetahuan, ya, dan juga emosi dan kehendak bebas, ya. Malaikat itu bisa tertawa, marah, tersenyum, atau menunjukkan belas kasihan, ya. Kita melihat sini bagaimana tugas-tugas dari contoh dari malaikat selama menyertai manusia. Next. Ya, inilah tingkatan di dalam malaikat, Bapak Ibu. Ya, kalau di agama lain ada mengatakan 10 malaikat, ya, di Bani Kedar, dan di Katolik ada 7, ya. Tetapi di Alkitab yang kita pahami yang terkenal yaitu ada 4, Bapak Ibu. Cherubim, ya, sekali lagi cherubim atau kerub. Cherubim ini jumlahnya banyak, Bapak Ibu, ya. Sangat banyak, ya, mungkin sekitar miliaran. Dan cherubim ini mempunyai ada yang di atasnya pangkat tertinggi, ya, Bapak Ibu. Misalkan ada presidennya, dan ada pohon sampai yang terendah RT RW. Jadi ada rankingnya, ya. Nah, cherubim ini, Bapak Ibu, yang kita kenal, yang pernah memberontak pada Allah yaitu Lucifer. Bagaimana Lucifer ini berasal dari cherubim, ya, karena tidak puas dengan Allah, dia memberontak, ya. Makanya nama Lucy berarti cahaya, ya. Lucifer, cahaya. Dia berasal dari cherubim yang memberontak. Kemudian ada serafim, ya. Ya, serafim di Alkitab bagaimana tugasnya? Dia selalu di ring 1 di tata Allah. Jadi dia selalu memuji, memuliakan Tuhan, ya. Selalu memberi suara bahwa Allah itu kudus, ya. Allah itu suci. Dan kan Michael yaitu seperti tentara, Bapak Ibu. Dia selalu mengawal. Yang keempat Gabriel, yaitu sebagai pembawa pesan, ya, public relation, ya, message pada Allah kepada manusia. Kita melihat bagaimana di dalam Kolose pasal pertama ayat 16 dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Perhatikan, Bapak Ibu, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi Allah menciptakan, ya, ada yang hampir sama seperti di bumi ini, ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana ada singgasana maupun ada kerajaan, ada pemerintahan maupun ada penguasa. Jadi di surga nanti ada tingkatannya, Bapak Ibu, ya. Selain ada tata Allah yang sama seperti hakim, ya, di depan ada kursi, ya, untuk hakim agung, ya, atau hakim utama, ya, Bapak Ibu. Jadi di surga nanti ada tata Allah, dikatakan sebagai throne, singgasana Allah. Dan ada kerajaan, ya. Kerajaan juga ada pemerintahan. Jadi ada rank-ranknya, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di sini bagaimana sungguh bahwa di surga itu, ya, ada keserupaan
seperti di bumi, tetapi tingkatannya lebih tinggi di surga dibandingkan di bumi. Next. Ya, firman Tuhan, kita ingat bagaimana ayat yang terkenal, bagaimana Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi inilah bukti bagaimana nanti di surga Tuhan menyiapkan rumah untuk kita. Ya, jadi ketika murid-muridnya hendak ditinggalkan Tuhan, ya, dia berpesan kepada murid-muridnya Yesus, bagaimana untuk jangan bersedih hati, ya, karena Tuhan nanti akan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Next. Ya, berapa tahun yang lalu, tahun 87, ada kesaksian bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Yong Kyu. Ya, bukunya sangat memberkati, banyak jadi berkat bagi negara-negara lain. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Ya, hamba Tuhan ini sudah meninggal, tapi dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ya, dia pernah mempunyai jemaat 5.000-an, ya, dan gereja yang cukup besar dan juga diberkati Tuhan. Ya, tapi ketika mendapat penglihatan dari Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengubahkan hidupnya. Oleh sebab itu kita melihat, ya, bagaimana yang dikutip di dalam buku. Next. Sama seperti manusia di bumi membutuhkan bahan-bahan untuk membangun rumah mereka, yang ada di surga pun membutuhkan bahan-bahan untuk membangun, Bapak Ibu. Ketika seseorang melayani gereja dan orang lain dengan setia seperti untuk Tuhan, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi bahan, ya, bahan-bahan bagi pembangunan rumah orang tersebut di surga. Ya, ketika bahan-bahan disediakan, para malaikat yang ditugaskan untuk membangun rumah orang-orang kudus akan pergi mengerjakannya. Jadi sama seperti di bumi ini, kalau Bapak Ibu ingin punya rumah, pasti membutuhkan bahan-bahan, ya, bahan baku pasir, bahan baku kayu, bahan baku genteng, ya. Dan dalam penglihatan hamba Tuhan tadi, bagaimana dia melihat, ya, malaikat Tuhan mengerjakan, ya, apa yang sudah dikirim, bahan baku dari dunia ini dikirim ke surga. Ya. Jadi kita melihat bagaimana tadi pesan dari Tuhan bahwa Dia menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi kita di surga nanti. Ya, dengan adanya penglihatan dari hamba Tuhan ini, ya, ada korelasinya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus memahami, ya, bagaimana kalau selama kita hidup, ya, waktu-waktu yang kita gunakan selalu kita harus memperhatikan, Bapak Ibu. Next. Ya, hamba Tuhan tadi di dalam bukunya mengatakan 7 hal yang harus dilakukan seseorang untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi pembangunan rumahnya di surga, yaitu yang pertama dengan menjumlahkan total penyembahan dan pujian kepada Allah. Ya, jadi ketika Bapak Ibu berdoa di rumah, menyembah Dia saat teduh, ya, total jumlahnya. Kemudian yang kedua, waktu yang mereka luangkan untuk membaca Alkitab. Ya, ya, kira-kira Bapak Ibu selama tahun 2020 ini kemarin, ya, berapa pasal yang sudah Bapak Ibu baca? Ya. Yang ketiga, waktu yang mereka luangkan untuk berdoa. Ya. Yang keempat, waktu yang mereka luangkan untuk menginjili orang. Dan kita tahu bagaimana Korea adalah negara yang sangat maju mengirimkan misionarisnya, ya, sehingga ketika buku ini tertulis, ya, semakin memotivasi, ya, para misionaris, memotivasi hamba Tuhan untuk terus memberitakan kabar kesukaan pada belahan beberapa negara.
di dunia ini. Yang kelima, persembahan seseorang pada Allah, ya. Yang keenam, ketaatan mereka dalam perpuluhan kepada Allah. Yang ketujuh, waktu yang mereka luangkan untuk melayani gereja dalam segala cara. Jadi total semuanya Bapak Ibu, ya. Waktunya dan juga jam-jamnya. Hamba Tuhan tadi menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, ya. Dan kita harus merenungkan, ya. Jadi selama di bumi ini apa yang kita sudah lakukan kepada Allah. Jadi apabila benar sama seperti penglihatan dari hamba Tuhan Korea tadi, tentunya kita harus kembali merenungkan Bapak Ibu. Jadi setiap waktu yang kita kerjakan, ya, sama seperti Raja Daud, dia selalu menghitung hari-hari, ya. Hanya untuk waktunya untuk tertuju kepada Tuhan saja, ya. Jadi inilah bagaimana penglihatan dari hamba Tuhan Pak X. Oleh sebab itu sekali lagi pagi hari ini kita memastikan, ya, nama kita ada di surga, ya. Mungkin saat ini baru kapling Bapak Ibu, ya. Jadi selama kita masih hidup, Tuhan beri kesempatan kepada kita hidup, ya. Pergunakan waktu untuk mengirim bahan-bahan untuk rumah kita di surga. Hamba Tuhan tadi pernah menyampaikan juga bagaimana ada beberapa orang, ya, yang hanya tinggalnya di asrama begitu, ya. Karena contohnya anak kecil Bapak Ibu yang meninggal lebih dulu, mereka belum ada kesempatan untuk mengirimkan bahan-bahan baku, sehingga mereka ditempatkan di dalam suatu barak, ya, asrama. Jadi sedangkan yang muda-muda ada juga, ya, entah itu pendeta, pelayan Tuhan, ya, yang di barak, ya, rame-rame, ya. Tetapi kita inginnya punya rumah di surga, bukan tinggal di barak, ya Bapak Ibu. Jadi lebih enak punya rumah sendiri, ya, dibandingkan kita kumpul rame-rame, ya. Jadi kita sekali lagi bersukacitalah karena nama kita ada terdaftar di dalam kerajaan surga, ya. Jadi kita lebih memprioritaskan nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga, ya. Firman Tuhan bagaimana dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, ya. Mungkin seseorang mempunyai karunia untuk mengusir setan, untuk melakukan, ya, hal-hal yang memberkati orang lain, itu boleh-boleh saja. Tetapi kita yang lebih bersyukur, lebih bersukacita lagi, kita bisa, nama kita ada di dalam kerajaan surga. Next. Ya, jadi tentukan langkah kita selama di bumi ini. Mau pilih di surga atau mau pilih di neraka Bapak Ibu. Jadi keputusannya selagi kita masih bernafas ini. Next. Ya, jadi beberapa kriteria orang-orang yang masuk surga. Yang pertama, orang yang tidak takut. Yang kedua, orang yang percaya. Yang ketiga, orang yang tidak keji. Yang keempat, bukan pembunuh. Yang kelima, bukan orang sundal. Selanjutnya, bukan tukang sihir yang terlibat okultisme, bukan penyembah berhala, bukan pendusta atau pembohong. Ya, ini kriteria untuk mendapatkan tiket surga. Buktinya, ya, kita lihat next di dalam Alkitab, katakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi inilah pernyataan dari Yohanes itu, Pulau Patmos, bagaimana orang-orang ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita perhatikan yang kita bahas yaitu orang-orang penakut Bapak Ibu. Next. Ya, kata penakut, ya, dari teks aslinya, ya, dari bahasa Yunani, bagaimana Keilos ini mempunyai arti sebagai fearful, ya, fearful, sangat ketakutan.
ya, apabila punya fobia Bapak Ibu ya, fearful ya, atau pengecut, atau orang yang kurang atau tidak memiliki keyakinan. Orang seperti ini tidak akan bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya secara benar. Jadi ketika seseorang misalkan Bapak Ibu ya, Roh Kudus gerakan di dalam hatinya untuk menyampaikan sesuatu Bapak Ibu, tetapi orang tersebut menahannya ya. Saya ingat ada kesaksian ya dari Omnya Kris, pendeta gembala di Kediri, yang mendengar kesaksian orang Belanda. Orang Belanda itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Tetapi orang tersebut, orang Belanda ini tidak melakukannya ya, menahan karena takut Bapak Ibu ya, karena sering bertemu yang mungkin segan, tetapi dia tidak melakukannya. Berapa hari kemudian yang menerima pesan tersebut meninggal. Jadi terlambat, harusnya orang tersebut berubah atau bertobat, tapi karena pesan itu tidak sampai, maka kesempatan tidak terulang lagi. Tetapi orang Belanda ini akhirnya menyadari, bertobat, menyesali yang seharusnya Roh Kudus sampaikan, dia sampaikan kembali kepada orang tersebut yang sudah meninggal, tetapi dia menahannya, dia minta ampun kepada Tuhan. Ya. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan ya, karena dari suara Roh Kudus yang dari digerakkan Tuhan untuk melakukan tersebut, tetapi Bapak Ibu menahannya ya. Jadi karena ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, ya inilah dari makna telos ya. Ada juga ketakutan Bapak Ibu ya, mungkin takut masa depan, takut khawatir di pandemi ini Bapak Ibu, bagaimana banyak anak-anak Tuhan digiring karena ketakutan Bapak Ibu ya. Kalau mereka peka, mereka tetap bertahan sama seperti di gereja Katobe ya Bapak Ibu. Meskipun ada musuh yang ingin selalu mengincarnya, tetapi meskipun mereka teraniaya, mereka tidak melupakan Tuhan ya. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu saudara sekalian di masa pandemi ini, sebagian orang ketakutan ya, tetapi mereka tetap tidak melupakan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Ketakutan itu pelan-pelan akan sirna. Tetapi kalau ketakutan itu semakin levelnya semakin lebih tinggi lagi, sudah pasti jurusan akan masuk dalam neraka. Jadi kita perlu memahami Bapak Ibu, bagaimana di akhir zaman ini ketakutan iblis menciptakan terus ya, membuat kekhawatiran anak-anak Tuhan, sehingga di masa pandemi ini orang mulai gelisah dengan ketidakpastian dan dengan kesusahan yang hampir semua belahan dunia merasakan. Jadi dengan ketakutan ini Bapak Ibu ya, apabila di zaman antikris ya akan mencari banyak orang. Bagaimana dengan ketakutan? Tentunya tidak ada pilihan lain ya. Kalau di zaman antikris, kalau orang takut pasti akan menerima chip ya. Misalkan kita ke bank, karena tidak punya chip tersebut, kita tidak bisa ya untuk melakukan penarikan ya. Tentunya ya secara kedagingan ini pasti akan susah Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga, selalu kita jangan sampai tertinggal apabila terjadi pengangkatan Bapak Ibu ya. Lagi banyak hamba-hamba Tuhan menyatakan kita tidak tahu 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi persiapkan Bapak Ibu, jangan ada yang tertinggal, jangan yang selama di bumi ini kita harus selalu ya memprioritaskan waktu kita untuk memikirkan kerajaan surga maupun kerajaan Allah. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita kembali direnungkan Bapak Ibu, bagaimana kita patut bersyukur untuk kita jadi warga kerajaan surga. Dalam kehidupan kita mungkin kita sering melupakan Tuhan,
ya. Waktu-waktu kian cepat Bapak Ibu, ya. Tahu-tahu sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu. Jadi balik kita ingatkan untuk kita memikirkan kekekalan nanti di surga. Jangan terlena, jangan terbuai Bapak Ibu. Iblis selalu membuat jebakan-jebakan dalam kehidupan kita. Prioritaskan waktu kita untuk Tuhan selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Terima kasih, kiranya menjadi berkat pagi hari ini. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Ya, kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya serahkan kembali kepada hamba-Nya.